Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Kembali lagi bersama Ibu Luli, kita belajar bahasa Indonesia. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang seluk-beluk teks berita yang ada di bab 1. Maka pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 2, yang dimana materinya adalah iklan sebagai sarana komunikasi. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari iklan, slogan, dan juga poster. Mengenai pengertian iklan, slogan, poster, ciri-ciri iklan, slogan, poster, tujuan iklan, fungsi iklan, serta perbedaan iklan, slogan, dan juga poster. Tapi sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa nih, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita membicarakan soal iklan, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar yang Ibu berikan. Nah, seperti yang sudah kalian tahu bahwa gambar tersebut merupakan dari teks iklan. Teks iklan itu bermaksud mengajak para masyarakat untuk seringnya meminum air putih dan menghimbau masyarakat betapa pentingnya meminum air putih bagi kesehatan. Nah, beragam iklan itu dapat kita temukan dimanapun, baik offline maupun iklan online. Karena iklan itu merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Dengan iklan, perusahaan-perusahaan atau bahkan perorangan bisa menawarkan jasa dan barang mereka kepada khalayak. Nah, kita nih sebagai masyarakat mampu terbujuk untuk membeli barang atau bahkan memakai jasa yang ditawarkan tersebut. Dengan karakteristik seperti itu, iklan dapat diartikan sebagai yang mendorong, memujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Pada umumnya, iklan itu disampaikan melalui media massa, bisa berupa televisi, surat kabar, radio, dan bahkan juga internet. Fungsi dari iklan itu sendiri semakin hari semakin banyak dan berkembang. Namun dari banyaknya fungsi memiliki satu kesamaan, yaitu sebagai kebutuhan untuk mengkomunikasikan sebuah pesan baik yang bersifat komersial, sosial maupun pribadi. Selain itu, yang perlu kalian tahu, fungsi iklan lainnya itu banyak untuk sarana-sarana kepentingan yang lainnya. Seperti yang pertama, fungsi iklan bagi perusahaan komersial untuk menjual barang dan jasanya. Misal, produk-produk makanan atau alat-alat yang lainnya. Kalau jasa bisa berupa asuransi dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua, bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Contohnya, iklan lowongan pekerjaan. Yang ketiga, bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Contohnya, iklan layanan masyarakat. Keempat, fungsi bagi orang perorangan untuk memberikan atau menjual barang-barang pribadinya, misalnya seperti usahanya sendiri. Selain fungsi, iklan juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya iklan ada 4. Yang pertama, untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada orang lain. Yang kedua, untuk memudahkan orang lain dalam mencari barang atau jasa yang sedang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk mempercepat proses penjualan barang atau jasa. Yang keempat, sebagai media promosi barang yang paling efektif. Dalam mengenali sebuah iklan, dengan karakteristik iklan itu sendiri, kita dapat mengetahui informasi itu berupa iklan atau bukan. Dengan mengenali ciri-cirinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikatif dan informatif. Artinya, bahasa yang digunakan dalam sebuah iklan harus masyarakat itu mengetahui dan memahaminya. Informatif artinya informasi yang disampaikan dalam iklan tersebut harus jelas, padat, dan bermakna. Yang kedua, menggunakan kata-kata persuasif. Arti dari kata-kata persuasif itu, kata-katanya ini membujuk dan mengajak masyarakat agar tertarik pada produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, pemilihan kata, diksi, atau kata yang tepat. Artinya bahasanya harus sopan, lugas, tepat, dan bermakna. Keempat, ada menjelaskan tentang produk atau jasa dan cara kerja produk itu sendiri. Ragam iklan muncul pula pada bentuk dan teknik penyajian iklan. Makanya dikenal dengan istilah slogan dan poster. Arti dari slogan itu sendiri adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan, prinsip dari suatu usaha atau organisasi. Nah, slogan ini bisa juga disebut sebagai moto atau semboyan hidup. Contoh dari slogan itu sendiri adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya, slogan tentang pentingnya sebuah kesatuan dan persatuan. Nah, yang kedua ada tiara hari tanpa prestasi. Nah, slogan tersebut artinya betapa penting kita untuk mengukir prestasi di setiap harinya.
Selanjutnya ada ciri-ciri slogan. Ciri-ciri slogan ada 3. Yang pertama, kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Ciri yang kedua, semboyan suatu organisasi, partai politik, atau masyarakat itu sendiri. Ketiga, slogan dipasang atau tidak. Jadi slogan itu boleh dipasang atau tidak. Nah, selanjutnya ada istilah poster. Poster adalah kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster juga bisa mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster ini hampir sama dengan iklan, yaitu memberikan informasi kepada khalayak ramai atau masyarakat. Nah, contoh dari poster itu sendiri adalah gambar. Di situ ada gambar buku dan teks yang menuliskan banyak membaca buku semakin berilmu. Nah, ciri-ciri dari poster itu sendiri yang pertama adalah bahasanya singkat, padat, dan komunikatif. Yang kedua, bersifat persuasif, artinya bersifat mengajak dan membujuk untuk khalayak ramai. Ketiga, dilengkapi gambar, warna, foto, atau ilustrasi. Yang keempat, ditempel di tempat-tempat umum seperti pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Anak-anak, yang tadi kita bahas mengenai iklan, slogan, dan poster dilihat dari perbedaannya. Perbedaan yang lain dapat dilihat dari unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Unsur-unsurnya bisa kalian lihat di tabel yang sudah Ibu berikan. Nah, unsur yang pertama, bentuk teksnya adalah iklan. Nah, teks iklan itu memiliki unsur gambar, ada unsur kata-kata juga, ada unsur gerak juga, dan ada unsur suara. Sedangkan kalau unsur slogan, dia tidak memiliki gambar, tapi mempunyai unsur-unsur kata. Slogan tidak mempunyai unsur-unsur gerak, tapi mempunyai unsur-unsur suara. Sedangkan kalau unsur-unsur poster, dia mempunyai unsur gambar, juga mempunyai unsur kata-kata, tetapi tidak mempunyai unsur gerak dan juga unsur suara. Nah, persamaan dari iklan, slogan, dan poster itu menggunakan bahasa yang bersifat mengajak atau membujuk, atau disebut dengan teks persuasif. Dan tujuan ketiganya juga sama, untuk membujuk khalayak agar berbuat sesuatu. Oke anak-anak, sekian pembahasan kali ini. Semoga kalian dapat memahami dan dapat selalu mengikutinya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang unsur-unsur pembentuk iklan dan pola penyajian sebuah iklan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.